Pertarungan ekonomi Asia, Indonesia, Malaysia, dan Cina. Asia telah lama menjadi jantung pertumbuhan ekonomi global. Selama 2 dekade terakhir, kawasan ini telah mengalami lonjakan pesat dalam industrialisasi, urbanisasi, dan digitalisasi. Di tengah dinamika tersebut, 3 negara dengan karakteristik yang sangat berbeda, Indonesia, Malaysia, dan Cina, berdiri sebagai pemain utama yang bersaing dalam berbagai aspek ekonomi. Masing-masing negara memiliki kekuatan, kelemahan, dan strategi tersendiri dalam menghadapi tantangan global, serta memanfaatkan peluang dalam lanskap ekonomi yang terus berubah. Persaingan mereka bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut investasi asing, transformasi industri, geopolitik, dan kepemimpinan regional. Cina, sang raksasa yang sedang menyeimbangkan diri. Cina adalah simbol kekuatan ekonomi Asia modern. Dalam kurun waktu 4 dekade, Cina berhasil keluar dari status negara berkembang dan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Model pertumbuhan berbasis ekspor, industrialisasi besar-besaran, dan kontrol ketat dari pemerintah pusat telah membawa negara ini pada keajaiban ekonomi yang mengubah wajah Asia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Cina menghadapi tantangan struktural yang tidak bisa diabaikan. Pertama, ketegangan geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat telah mengganggu rantai pasok global dan mengarah pada pergeseran investasi. Banyak perusahaan asing mulai mencari alternatif dari Cina untuk menghindari risiko politik, perang dagang, serta sanksi teknologi. Hal ini mendorong fenomena Cina Plus One, di mana perusahaan memindahkan sebagian operasinya ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua, pertumbuhan ekonomi Cina melambat. Setelah mencapai pertumbuhan 2 digit selama bertahun-tahun, kini Cina harus berjuang mempertahankan target pertumbuhan 5%. Permasalahan sektor properti, utang pemerintah daerah, serta tekanan dari transisi menuju ekonomi konsumsi dalam negeri semakin memperberat beban pertumbuhan. Meski demikian, Cina tetap menjadi pusat kekuatan ekonomi Asia. Negara ini memimpin dalam teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, dan manufaktur robotik. Melalui inisiatif Belt and Road, Cina juga terus memperluas pengaruhnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Malaysia, dengan membangun infrastruktur dan mempererat hubungan ekonomi. Malaysia, si strategis yang lincah dan berorientasi ekspor. Malaysia memiliki keunggulan geografis dan sejarah perdagangan yang menjadikannya pemain strategis dalam percaturan ekonomi Asia Tenggara. Dengan populasi yang lebih kecil dari Indonesia dan Cina, Malaysia mampu menampilkan performa ekonomi yang relatif stabil dan kompetitif dalam beberapa dekade terakhir. Malaysia berhasil membangun ekonomi berbasis ekspor yang kuat. Produk seperti semikonduktor, minyak sawit, dan komponen elektronik menjadi andalan utama. Dalam konteks perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, Malaysia mendapatkan limpahan peluang karena banyak perusahaan teknologi yang mulai mengalihkan sebagian produksi mereka ke Malaysia demi menghindari tarif tinggi. Sektor manufaktur Malaysia menjadi pemenang dari ketegangan geopolitik tersebut. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan regional, ketergantungan terhadap ekspor komoditas, dan kebutuhan untuk mendiversifikasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah yang lebih tinggi. Pemerintah Malaysia tengah mendorong strategi transformasi digital melalui inisiatif My Digital dan 12 Malaysia Plan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital dan inovatif. Upaya ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub teknologi dan data di Asia Tenggara. Namun, Malaysia juga harus bersaing ketat dengan Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI), terutama di sektor manufaktur, teknologi, dan logistik. Persaingan ini semakin tajam dengan adanya program hilirisasi industri di Indonesia yang menarik perhatian investor besar. Indonesia,
raksasa yang baru terbangun. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan keempat terbesar di dunia dari sisi jumlah penduduk, potensi demografis, kekayaan sumber daya alam, dan pasar domestik yang luas menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang tengah bangkit. Namun, berbeda dari Cina dan Malaysia yang telah matang dalam industri manufaktur dan ekspor, Indonesia baru dalam tahap transformasi struktural ekonomi. Pemerintah Indonesia dalam 1 dekade terakhir telah mendorong hilirisasi industri, terutama di sektor pertambangan dan energi. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah seperti nikel dan bauksit bertujuan agar nilai tambah tercipta di dalam negeri. Hal ini membuat Indonesia semakin menarik bagi investor asing yang ingin membangun pabrik pemurnian, pabrik baterai, dan industri kendaraan listrik. Bahkan, beberapa perusahaan Cina seperti CATL dan Tsingshan Group telah membangun kawasan industri di Sulawesi dan Maluku Utara. Selain itu, Indonesia juga mendorong pembangunan infrastruktur besar-besaran. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta cepat terus dibangun untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing. Pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur juga diharapkan menjadi simbol modernisasi Indonesia yang berkelanjutan. Namun, tantangan besar masih membayangi. Reformasi birokrasi, kepastian hukum, kualitas pendidikan tenaga kerja, serta daya saing logistik masih menjadi hambatan serius dalam menarik lebih banyak FDI berkualitas. Di sisi lain, posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan ratusan juta pengguna internet membuka peluang besar dalam sektor e-commerce, fintech, dan startup teknologi. Pertarungan dalam arena investasi dan industri strategis. Ketiga negara ini sedang bersaing dalam menarik investasi strategis, terutama di sektor teknologi, energi bersih, manufaktur bernilai tambah, dan ekonomi digital. Persaingan ini menjadi kian relevan dalam konteks perubahan rantai pasok global pasca pandemi dan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat. Cina, meskipun masih dominan, kini kehilangan sebagian daya tariknya karena isu geopolitik. Malaysia dengan infrastruktur dan regulasi yang relatif stabil menjadi tujuan menarik untuk investasi bernilai tinggi. Sementara Indonesia, meski menghadapi tantangan struktural, menawarkan potensi pasar dan sumber daya alam yang luar biasa. Di sektor kendaraan listrik, misalnya, Indonesia dan Malaysia saling berlomba untuk menjadi hub produksi regional. Indonesia mengandalkan cadangan nikel terbesar di dunia dan mendorong pembangunan pabrik baterai. Malaysia, dengan pengalaman panjang di sektor otomotif, proton, Pero 2, dan ketersediaan komponen elektronik, juga mencoba mengambil posisi penting. Di bidang semikonduktor, Malaysia unggul sebagai bagian dari rantai pasok global, terutama di Penang yang dikenal sebagai Silicon Valley Asia Tenggara. Indonesia masih tertinggal dalam sektor ini, namun mulai merancang strategi pengembangan industri mikroelektronika. Geopolitik dan arah kerjasama regional. Dalam konteks geopolitik, ketiga negara memiliki posisi dan sikap yang berbeda. Cina adalah kekuatan besar yang ingin mempertahankan pengaruhnya di Asia, terutama melalui proyek-proyek Belt and Road Initiative. Indonesia dan Malaysia adalah negara-negara ASEAN yang relatif netral, namun harus cermat menavigasi tekanan dari Amerika Serikat maupun Cina. Indonesia secara aktif mendorong multilateralisme melalui kepemimpinan di ASEAN dan G20. Kebijakan luar negerinya yang bebas aktif memungkinkan Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak tanpa terjebak dalam kutub geopolitik. Malaysia pun memainkan peran serupa dengan lebih condong pada pragmatisme ekonomi ketimbang ideologi. Namun, baik Indonesia maupun Malaysia juga menghadapi dilema dalam isu Laut Cina Selatan, di mana klaim sepihak Cina bertabrakan dengan kedaulatan nasional mereka. Ketegangan ini bisa berdampak terhadap hubungan ekonomi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Siapa yang akan menang? Pertanyaan besar dalam pertarungan ekonomi Asia antara Indonesia, Malaysia, dan Cina bukanlah siapa yang menang dalam arti tradisional,
Tetapi siapa yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan membangun ekonomi berkelanjutan di tengah dunia yang berubah cepat. Cina mungkin masih memimpin dari sisi skala dan teknologi, tetapi keunggulannya mulai terkikis oleh tekanan global. Malaysia menunjukkan kelincahan dalam mengisi ceruk strategis, sementara Indonesia tampil sebagai penantang besar yang memiliki potensi mampu menyelesaikan persoalan domestiknya.